kan masuk di komunitas SPD. Dibolehkan nggak sih kalau teman-teman ini punya kreativitas yang ada lalu dipakai kerjasama dengan orang lain tapi personal? Sebenarnya tanpa ditanya juga sudah jalan. Boleh itu ya? Dibolehkan. Intinya satu. Yang penting jangan lupa darat. Yang bersangkutan jangan lupa bahwa dia keluar dari mana. Kalau satu juga yang harus dihentikan, yang penting dia mampu berkontribusi untuk komunitas. Kontribusi ini bukan sasarannya lari ke finansial, tetapi bagaimana perhatian untuk pengembangan. Itu yang paling penting. Di masa COVID, sekali kan saya ada event nih, Ya. saya ada lomba, saya ada apa. Teman-teman SPD ini bikin apa? Seperti yang diketahui bersama kemarin juga beta sampaikan itu terkait dengan menanyakan link YouTube. Nah itu aktivitas sebentar seperti itu. Oh jadi kreativitas diarahkan ke YouTube. Ya nanti bisa Ya bisa dikemas bisa oke. Di endorse itu. Teman-teman yang ada sekarang ini nih, juri bicara siapa nih? Juri bicara. Oh ya dia yang di senior kan. Bapak Niki. Nani. Bapak Niki, sorry. Karakter Bapak Eben yang tampil malam ini bicara sekarang ini di depan kamera ini. Ada yang dibuat-buat nggak sih? Dia ada cerita tuh. Pengalaman, dan orangnya serius gitu untuk masalah untuk itu dan segala macam. Dari 11% makanya 20%. 20% ya. Pernah ada ikut kegiatan di luar SPD, tapi bukan artinya kegiatan bukan bawa nama SPD pernah. Benar. Apa misalnya? Dua kegiatan. Yang pertama pernah ajar tari itu gabung dengan teman-teman dari Sanggar SMA 1 Kedikil. Itu ajar ya banyak sih Pak. Banyak. Itu kegiatan Pasparawi Kabupaten Maluku Tenggara. Itu salah satu saya ajar yang pernah ajar situ. Terus yang kedua itu ajar anak-anak SMTPI kegiatan Pemuda Bana itu 150 anak. Bapak Ibu saya dapat informasi yang teman-teman juga jadi instruktur senam di beberapa dinas instansi kalau hari olahraga. Itu bisa diceritakan itu awalnya apa? Ini kan bukan dari sisi itunya, bukan dari sisi bisa mengisinya, tapi kan style dance-nya orang di level dancer yang model SPD dulu selama ini kan beda dengan gaya senam umum zaman dulu kan SKJ. Ya, SKJ. Bagaimana ceritanya bisa masuk sih? Jadi sebenarnya kalau itu beta ketika don dapat job, itu beta tidak turun langsung untuk mengajarkan, apalagi secara personal. Misalnya dari beberapa keterwakilan ini salah satu punya job itu, beta tidak mendikte dia atau tidak mencoba untuk menanyakan kira-kira gerakan apa yang mau kasih. Walaupun saya paham beta bahwa background kegiatan ini, gerakan ini beda. Kita tidak bisa paksakan orang awam untuk meniru secara totalitas gerakan yang ada pada gerakan dancer. Tetapi di sini yang beta mau bilang bahwa itulah kelebihan anak-anak yang beta bilang. Terlepas dari lingkup kebersamaan di dalam grup, masing-masing sudah punya kemampuan mencerna. Yang dia meraih ini juga secara individu, tetapi termaknai di dalam itu dia ini keluar dari SPD. Sehingga dia ketika ada di komunitas bebas ini,
Yang katakanlah juga mau menyambut dancer dan seperti apa, dan itu merupakan bagian dari mereka. Dia mampu untuk mentransfer apa yang dia punya, tetapi tanpa hilang identitas backgroundnya itu. Tetapi ketika tersampaikan apa yang dia sampaikan kepada orang yang mau belajar dance, itu dia mampunya apa? Dia bisa pilih yang gerakan yang terlalu sulit, tingkat kesulitan yang terlalu tinggi. Iya toh? Karena PNS itu kan ada yang range umurnya sampai pertama umuran. Jadi kalau ikut dia model ini kan orang bisa Jadi itu sebenarnya dia berawal dari ketika dua daerah ini orang tidak melihat backgroundnya ke daerah lagi, ke dua daerah ini lah, tapi lebih kental. Mau ada momen misalnya, momen-momen nasional tahun ini, lalu mulai ada pergerakan bikin meriah. Ya tahu, untuk memeriahkan hari ulang tahun apa-apa, ya komunitas ini muncul dengan kegiatan ini. Nah, pada saat persiapan kegiatan itu kan ada animo orang, lalu mulai baku ajak. Nah, kalau misalkan ada lebih detail lagi, ajakannya yang harus terlibat dalam kegiatan itu instansi. Misalnya mau 17 gitu, semua instansi diwajibkan untuk ikut dalam kegiatan lomba ini. Kalau lomba yang berkaitan dengan dong ini, ataupun tidak berkaitan, tapi kalau senteran bagaimana orang mengamati SPD dengan kreativitas yang begitu tinggi dan sudah punya nilai jual di luar, itu maka dong jadi sasaran. Lalu muncullah pendekatan-pendekatan. Nah, lalu saya tertarik nilai jual sebagai, kalau ini mau dianggap sebagai perusahaan, Bapak Eben kan posisi sebagai manajer. Tidak perlu diurai dari pihak mana atau momen apa. Angka terbesar nilai kerjasama dalam bentuk finansial yang teman-teman SPD pernah lakukan dengan pihak lain, dianggap berapa? Beberapa kali angka besar itu memang ada penyesalan sih. Tetapi kalau kaitan dengan pertanyaan ini dan spontan beta mau jawab, kita ada angka itu di atas 10 juta. 15 juta pernah? Pernah untuk eksekusi kegiatan. 20 juta pernah? Pernah. Oh, ini harus bikin PT kalau begini. Luar biasa. Jadi kreativitas dari sebuah kompleks jadi punya bukan cuma nilai jual kreativitas, tapi ada finansial yang luar biasa. Bapak Eben, sebagai pribadi, membangun komunitas yang model ini kan butuh ekstra power. Pernah capek kan? Kalau capek sih ya, pernah. Tetapi untuk apa cuma dengan 5 huruf tersusun jadi satu kata? Capek. Lalu kita secara pribadi harus nyerah. Karena ketika kita termotivasi, sampai ke penghujung itu sukses yang harus diraih, bukan kegagalan. Oke, pertanyaannya lagi. Mau sampai kapan Bapak Eben mau terus jadi cahaya untuk teman-teman yang ada di SPD? Ya, pertanyaan ini ada sedikit ulasan untuk menerangkan jawaban yang sebenarnya. Ulasannya itu bahwa saat ini di belakang saya ini keterwakilan dari angkatan terbaru. Sudah dari berapa kira-kira? Ini dari perkembangan mulai awal start sampai dan tadi ini sudah generasi keempat kalau nggak salah, kelima bahkan. Terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, jadi kalau mau bilang sampai kapan, itu dia mengandung 2 jawaban. Tetapi satu, tergantung mereka mau stop jadi pelaku atau kayak saya yang stop jadi pengayom. Dalam poin yang kedua tadi. Dalam poin yang kedua sebagai pribadi, saya kutip salah satu pelaku dancer juga. Saya tidak perlu sebut namanya. Dia berasumsi sepanjang dia hidup kaki tangan masih bergerak, dia masih jadi pendancer. Maka saya juga sepanjang melihat anak-anak pun kreativitas begitu banyak dan mulai melejit, apalagi diperkaya dengan dunia sekarang ini, maka saya tidak akan stop sampai saya tutup mata. Luar biasa.
Satu pertanyaan pamungkas untuk menutup percakapan yang luar biasa ini. Apa arti nama seorang Desi Rahankubang untuk Bapak Ibu untuk melewati sepanjang? Kalau arti nama secara spesifik, ya, artinya peran istri, peran pendamping. Ini kan teman-teman puluhan tahun itu berkumpul di rumah dari pagi, siang, malam, dan hampir catatan keadaan itu ya pasti masih ada yang mabuk, ada yang datang di masalah segala macam. Ya saya mau tahu arti nama Desi itu apa buat Bapak Ibu? Saya kira ini hal yang perlu saya jawab. Saya tidak perlu tutup-tutupi bahwa dari awal pergerakan hingga berhasil dan sampai dengan sekarang ini, sebenarnya pendamping itu istri saya. Itu sangat berarti perannya. Kenapa? Pernah terbesit dalam pikiran bahwa kalau satu main api, maka satu harus jadi air. Di dunia di luar sana orang tahu SPD itu beton, tetapi secara intern mampu untuk ketemu mengayuh anak-anak ini saya tanpa dipaksa. Itu sudah jadi peran bersama. Jadi banyak hal-hal yang mengganjal, yang pada prinsipnya ya siapa yang bilang karena efek capek terus kita blank. Kadang-kadang anak-anak dicuekin, tapi kemudian yang mampu untuk mengembalikan pemahaman yang sebenarnya itu pendamping. Jadi dalam konteks hari-hari kalau misalkan ada persoalan yang muncul di tengah-tengah teman-teman adik-adik yang ada di dalam lingkungan komunitas ini, kalau beta panas berarti beta dingin, gitu. Beta kadang marah dong, beta berpikir kalau beta ikutan marah dong marah, ya kan? Sementara ini aset buat kita. Pada prinsipnya untuk bertahan lama, orang juga harus mampu memilah apa arti aset. Beta bilang ini aset bukan berarti eksploitasi. Keuntungan pribadi ketong yang lebih terasa, tidak. Tetapi ini kebersamaan. Jadi ada ruang-ruang tertentu beta titipkan pesan itu kan. Di celah-celah pembinaan beta sampaikan bahwa tujuan utama itu kebersamaan yang tetap terbina, bukan eksploitasi tadi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Eben. Sebuah kisah yang menginspirasi banyak orang sebenarnya. Saya termasuk orang yang sejak lama menilai Bapak Eben itu. Dia dimulai dari pertanyaan tadi. Orang ini siapa? Kenapa mau kerja capek seperti ini? Sehingga gampang membangun, merubah masyarakat, merubah komunitas dari stigma-stigma yang kayak begitu. Ya kalau misalnya dari level pembangunan saja, contoh lah kita di sini ada wilayah yang tadinya dianggap kumuh terus dicat, dikasih warna-warna, lalu itu walaupun itu sifatnya kosmetik. Bapak ini kan rubah mindset orang sekaligus rubah perilaku. Sebagai orang yang ikut menyaksikan itu, dan mungkin perasaan yang sama juga dari sebagian orang yang mungkin nanti menonton acara ini. Saya berterima kasih ke Bapak Eben karena sudah melakukan kerja-kerja besar yang hampir saya pernah dipikir orang lain. Terima kasih Bapak Eben. Pesan terakhir dari saya dan komunitas Rainadia, Bapak Eben jangan pernah berubah, tetap jadi Bapak Eben yang sekarang untuk lihat teman-teman ini baik ke depan. Terima kasih.
Iya. Besok, kalau Oh, teknik mana di sini kak? terserah gimana sih? Selalu percaya diri, selalu paling depan.